Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, perkenalkan saya Dr. Asila. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S2 Program Magister Manajemen Rumah Sakit di Universitas Respati Indonesia atau URINDO. Nah, kali ini saya akan membahas tentang 5R di lingkungan kerja, terutama fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Sebelumnya, apakah teman-teman ada yang pernah mendengar tentang 5R sebelumnya atau bahkan sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, coba di komen ya. 5R itu merupakan sebuah bagian dari program K3 sebagai budaya kerja yang baik dilaksanakan di fasilitas kesehatan demi menunjang kebersihan, kerapihan, serta keselamatan di lingkungan kerja. Nah, kita bahas dulu ya dari urutan 5R ini. 5R ini apa sih urutannya? Urutannya adalah yang pertama, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Nah, 5R ini harus dilaksanakan secara berurutan. Nah, 5R ini adalah metode penataan dan pemeliharaan wilayah kerja secara intensif dalam usaha untuk memelihara ketertiban, efisiensi, dan disiplin di lokasi kerja, sekaligus meningkatkan kinerja Fasiankes secara menyeluruh. Nah, kita bahas satu persatu ya. Kita bahas dari yang pertama yaitu ringkas. Ringkas itu kita meringkas. Meringkas itu adalah menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan, sehingga segala barang yang ada di lokasi kerja itu hanya barang-barang yang benar-benar diperlukan untuk aktivitas bekerja. Nah, contohnya misalkan di ruangan kerja dokter. Di ruangan kerja dokter itu hanya boleh ada barang-barang yang menunjang kerja dokter. Jadi barang-barang yang tidak berhubungan dengan pekerjaan dokter untuk memeriksa pasien tidak boleh ada di ruangan kerja dokter, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas yang kedua. Yang kedua ada rapi. Rapi adalah kegiatan menyimpan barang yang tepat sesuai tata letak yang benar, sehingga dipergunakan dalam keadaan mendadak itu bisa tidak perlu mencari-cari lagi. Nah, jadi proses rapi ini untuk menghilangkan proses pencarian dengan cara mengembalikan barang kepada tempatnya kembali. Nah, contohnya misalkan menggunakan stetoskop. Stetoskop itu disimpannya di mana sih? Disimpannya di meja. Nah, setelah digunakan, stetoskop itu harus disimpan di meja kembali. Atau misalkan contoh selanjutnya stempel. Stempel itu disimpannya di mana sih? Disimpannya di laci. Nah, setelah selesai menggunakan stempel, stempelnya kita simpan lagi di laci, sehingga nanti misalkan ada orang lain yang butuh stempel ataupun stetoskop tidak kebingungan untuk mencari-cari di mana letak barang tersebut, karena sudah pasti diletakkannya di tempat tersebut. Misalkan stetoskop ya di meja atau stempel ya di laci, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah resik. Resik adalah kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Nah, secara konkret langkah ini termasuk membuang sampah pada tempatnya serta membersihkan semua barang-barang secara rutin. Nah, dalam prinsipnya resik ini saat kita masuk ruangan itu terlihat bersih. Nah, saat kita sudah keluar ruangan itu tetap bersih seperti semula. Selanjutnya adalah rawat. Rawat adalah kegiatan memelihara secara rutin sehingga semua alat selalu siap untuk dipakai. Kegiatan ini perlu dilakukan secara rutin sehingga menjadi budaya kerja yang baik. Nah, pelaksanaan fase rawat ini akan membuat lingkungan selalu terjaga dalam kondisi 3R secara terus-menerus. Pentingnya rawat ini adalah sehingga peralatan-peralatan yang ada di Fasiankes itu siap untuk dipakai, memotong waktu kerja, juga menjadikan alat-alat di Fasiankes itu tidak ada kotoran dan tidak rusak karena selalu dicek
selalu dicek kebersihan dan kerapihan barangnya. Nah, yang selanjutnya ada rajin. Rajin adalah kemampuan untuk pembiasaan. Mungkin rajin ini adalah yang paling sulit dilakukan dari keempat R yang tadi ya, karena rajin adalah kemampuan untuk pembiasaan melakukan apa yang ingin dilakukan meskipun itu sulit dilakukan. Nah, kegiatan rajin ini pembiasaan kita untuk melakukan 4R yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Nah, dalam hal ini perlu ditanamkan semangat untuk melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Pemeliharaan kedisiplinan secara pribadi ataupun secara tim, masing-masing pekerja adalah menjalankan seluruh tahapan 4R yang saya sebutkan tadi. Nah, mungkin pembahasan 5R yang tadi itu cukup mudah ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang masih bingung, boleh ditanya di kolom komentar ya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian implementasi 5R. Implementasi 5R ini harus dimulai dari pembuatan SK oleh pemimpin rumah sakit atau pemimpin Fasiankes. Nah, SK ini penting karena tanpa adanya SK tidak mungkin suatu regulasi bisa berjalan. Nah, SK tentang 5R ini harus dibuat oleh atasan sehingga nantinya akan terbentuk sebuah tim yang akan mensosialisasikan kegiatan 5R ini. Lalu selanjutnya setelah disosialisasikan kita akan mulai kerjakan di Fasiankes kita. Lalu selanjutnya akan ada monitoring, dan setelah beberapa saat mungkin kita akan evaluasi apakah 5R ini benar-benar berjalan di rumah sakit atau Fasiankes kita dengan baik atau tidak. Nah, kenapa evaluasi ini penting? Karena kita harus melihat mutu kualitas pelayanan yang kita berikan di Fasiankes kita. Dengan adanya 5R, pasti mutu layanan di rumah sakit kita atau di Fasiankes kita ini akan meningkat. Dengan peningkatan mutu layanan kesehatan dengan adanya kebersihan, kerapihan, kerajinan, kita pasti akan bisa meningkatkan mutu layanan kerja di Fasiankes kita. Sehingga perlu adanya evaluasi. Nah, evaluasi ini tentu saja harus dimonitoring oleh atasan yang membuat SK tersebut. Seperti itu teman-teman. Nah, sekian pembahasan tentang 5R di Fasiankes atau rumah sakit. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Jangan lupa share videonya ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Jika ada yang kurang jelas, boleh tinggalkan komentar di bawah ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.